doa sapu jagat. Sapu jagat di Indonesia disebut doa sapu jagat. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau doa ini Allah bagi ke kamu, aman dunia, aman akhirat. Ya. Ada orang di dunia dato. Ada orang di dunia dia punya rumah banglo, boom, mantap. Tapi di akhirat dia penghuni api neraka. Bukan begitu orang Islam. Ada orang di dunia dia presiden, di akhirat bahan bakar api neraka. Yang Allah senang, yang Nabi mau, yang Nabi ajarkan, kau jaya di dunia, kau hebat di dunia, akhirat masuk surga. Itulah fid dunya hasanah wa fil akhirati. Ustaz, mana yang disebut selamat di dunia? Mana yang disebut selamat di dunia? Nah, ini yang kita bagi. Oleh-oleh bawa balik pulang. Catat baik-baik, mana yang disebut selamat di dunia. Nah, menurut para ahli agama, selamat di dunia itu, surganya dunia itu, satu, punya pasangan yang baik agamanya, punya istri soleha, punya suami soleh. Saudaraku, percayalah, kalau kalian mau bahagia di dunia ini, maka syarat pertamanya istrimu harus baik, suamimu atau baik. Nerakanya dunia kalau kau punya istri yang tidak baik. Kita baru pulang langsung handphone diperiksa. Mana HP-mu? Siapa ini? Apa ini? Oh, itu neraka dunia sudah kau dapat itu. Hah? Kita kedai di kedai-kedai, baru 10 mini, istri, pulang kau. Ya kau lisu. Pulang kau. Aduh. Itu sudah neraka dunia itu, Pak. Adik-adikku, ini yang masih bujang, kau hati-hati milih istri. Ustadz, saya mau dapat istri yang soleha. Kata Nabi, nikahilah seorang perempuan satu karena cantiknya. Adik-adikku nih yang masih jomblo, yang kamu mau cari istri, boleh kau cari, kata Nabi, li jamaliha, lihat cantiknya. Kenapa? Karena kalau dia tidak cantik, bosan kau. Kenapa? Ini bini hampir 24 jam nampak di depan kita. Mau tidur, dia lagi. Kita bangun, ada lagi dia. Nak makan, ini dia lagi nih. Baru pulang office, waduh dia lagi. Jadi kalau jelek, pasti kau cepat ganti casing. Tapi saudaraku, cantik penting. Jangan kau jadikan pertimbangan utama. Kenapa? Cantik ada masanya. Sweet 17, 17 tahun. Kalau dia tersenyum, terpesona satu komplek. Satu kampung senang, 17 tahun. Tapi kau tukar itu 17 menjadi 71. Masih cantik 71. Tersenyum lari cucunya. Dikira mau digigit. Maka cantik tidak boleh pertimbangan utama, tapi boleh jadi perhitungan. Boleh kau pikirkan cari yang cantik, tapi jangan itu yang utama. Sebab kenapa? Cantik ada batasnya. 2, kata Nabi, nikahilah dia karena keturunannya. Cari keturunan baik-baik, tapi jangan prioritas, jangan utama. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Siapa? Anaknya Nabi Nuh. Ada orang bapaknya kafir, anaknya jadi nabi. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Maka kau carilah siapa bapaknya, siapa neneknya, siapa atuknya. Lihat dia. Tapi tidak boleh jadi pertimbangan utama. Kenapa? Karena bisa jadi bapaknya beriman, anaknya tidak dapat hidayah. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, kata Nabi, nikahilah dia karena
kekayaannya. Boleh kau cantik cari orang kaya, boleh. Kata orang Bugis, ko mak bene ko sapa ko yorong kay mo nerima checking. Kau tahu kan artinya itu? Hah? Kalau kau cari bini, kau carilah yang ada boleh kau tempati hidup. Tapi lelaki Bugis, jangan kau hina dirimu dengan bergantung kepada mertuamu. Sedikit-sedikit. Maka kau berdiri di kakimu sendiri dengan wajah tengadah ke atas, tidak malu. Kenapa? Karena kau punya harga diri. Hidupmu tidak dibawa mertuamu. Tuh laki-laki Bugis, berhenti kau jadi orang Bugis kalau kau hidup di ketiak mertuamu. Mapaka siri-siri. Nah, hei, cari orang kaya, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Dia kaya tapi 8 bersaudara. Habislah dibagi tuh warisan. Dan yang keempat, kata Nabi, nikahilah dia karena agamanya. Cantik, keturunan baik-baik, anak orang kaya, agama. Bertanya pelajar saya, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya agama nomor 1. Betul, agama nomor 4. Tapi dia tidak titik di situ, dia koma. Ada penegasan oleh Nabi, utamakan agamanya, karena dengan agama kau dapat semuanya. Maka adik-adikku nih, kalau kau cari bini, cari yang baik agamanya. Karena ada orang cantik mukanya, sifatnya jelek. Ada lagi sifatnya bagus, mukanya hancur. Nggak tahu tengok dari mana dia cantik. Dari samping hancur, dari belakang lebih hancur lagi, dari depan hancur pula. Maka untuk mendapat perempuan, dialah cantik, dialah anak orang kaya, dia keturunan baik-baik, hafal Quran lagi. 100 perempuan belum tentu ada 1. Kalau kau tengok ada di batu 6 ini, cantik, keturunan baik-baik, anak orang kaya, hafal Quran, Dato ada tengok, tunjukkan ke saya juga masih mau. Iya kan? Maka kalau nak dapat istri yang baik, jangan sembarang pilih. Adik-adikku nih, kalian yang belum punya istri, carilah orang yang baik agamanya. Soal rezekimu nanti, Allah Maha Kaya. Bu, mau punya bahagia rumah tangga? Mau? Mau bahagia dalam hidupmu? Jadilah istri yang soleha. Macam mana istri yang soleha? 1, jangan pernah keluar rumah tanpa izin suamimu. Haram. Hei, hei, ini mentang-mentang suaminya sudah pensiun, sudah mulai pikun-pikun, keluar tak ada izin lagi sama suami. Wanita, perempuan keluar rumah tanpa izin suaminya, maka malaikat berdoa, Allah murka kepada perempuan ini. Maka kalau mau keluar rumah, izin sama suami. Bang, bolehkah aku ke rumah ibu saya? Kalau suamimu bilang, jangan dulu sekarang, sebab lagi gaduh di sana. Wajib ibu tinggal di rumah. Ditelepon oleh orang tuanya, kalau suaminya katakan tidak boleh, ibu wajib ikuti perintah suami. Kenapa? Setelah ijab kabul, setelah akad nikah, kewajiban orang tua pindah ke suami. Maka hormati suamimu. Sedikit gajinya, urusanmu. Jelek mukanya, suamimu. Kenapa kau pilih? Hei, jangan ketawa, saya serius ini. Suatu kali adalah datang melapor kepada Nabi. Kenapa? Dia punya jiran sakit ibunya. Datang jiran itu, kau pergi tengok ibumu, sakit ibumu. Mohon maaf, suami saya lagi pergi dan saya dilarang keluar sebelum dia pulang. Sakaratil maut, datang lagi jirannya. Kau pergi tengok mamakmu, sudah mau mati. Mohon maaf, suami saya belum pulang. Suami saya tidak boleh saya keluar tanpa suami saya balik.
Akhirnya meninggal, dimakamkan. Datang lagi jirannya, kau datang tengok itu jenazah ibumu terakhir kalinya. Apa kata ini? Saya mau, tapi suami saya belum datang. Saya dilarang keluar. Marah ini jirannya, pergi lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, tetangga saya keterlaluan, jiran saya keterlaluan. Mulai sakit, sakaratil maut, sampai dimakamkan ibunya. Dia tidak datang, 3 kali aku datang dia. Nabi katakan, wah kenapa bisa begitu? Katanya dipesan suaminya yang lagi keluar cari nafkah. Jangan kau pernah keluar rumah sebelum saya pulang. Mendengar ini apakah Nabi marah? Nabi bersabda, alhamdulillah diampuni ibu yang wafat karena punya anak, istri yang taat terhadap suaminya. Allahu Akbar. Ada suamimu, istrimu begitu di rumah? Pergi istrinya, pergi suaminya, baru 10 menit diambil kereta. Tunggu saya di Mola Pasar Raya. Bu, haram hukumnya seorang perempuan keluar rumah tanpa izin suami. Sudah izin, kalau kau izin jangan salah gunakan. Izin pergi pengajian, pengajiannya 1 jam. Lepas pengajian, dia pergi pasar raya. Dia pergi gosip. Maka perempuan seperti itu pengajiannya oke, benar, tapi tidak amanah karena menyalahgunakan izin suami. Mau jadi istri yang soleha, jangan pernah keluar rumah tanpa izin suami. Yang kedua, istri yang soleha itu tutur katanya lembut. Kalau datang suamimu, kau sambut, assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Sambut suaminya, waalaikumsalam adindaku tersayang. Kata istrinya, masya Allah, bang, makin gagah juga kau kutengok. Kata suaminya, pasti kau bohong. Ini juga tidak tahu dipuji. Maka istri yang soleha, yang kedua, tutur kata lembut. Yang ketiga, pandai memasak masakan kesenangan suami. Suami nak balik, call dia, WhatsApp dia, bang, jangan makan di luar hari ini. Hari ini saya masak spesial buat abang. Allahu Akbar. Tuan-tuan pernah dapat WhatsApp macam itu dari bini? Paling ke SMS, jangan lupa singgah beli minyak goreng. Jangan lupa singgah beli telur. Hoi, Pak, kalau binimu juga begitu, jangan juga kau marah. Saya pernah rasakan. Saya pergi ceramah, tiba-tiba WhatsAppnya mamanya Cek masuk. Dia bilang, mamanya Cek, Ustadz, sudah malam, habis pembalut. Tahu pembalut? Tuh yang kalau perempuan lagi datang bulan. Tahu kan Bu? Bungkus itu supaya tidak tembus, ya kan? Saya bilang, mati sudah saya ini. Waduh, Ustadz kondang beli pembalut. Saya masuk di kedai, saya berdoa mudah-mudahan tidak ada kenal saya. Mudah-mudahan tidak ada kenal saya. Begitu saya bayar, ada ibu-ibu datang, Ustadz beli pembalut. Saya balik lalu saya bilang, enggak apa-apa daripada saya yang hamil. Bayangkan kalau kita yang hamil, Pak. Mau rasakan hamil? Mau? You ambil kelapa dengan kulit-kulitnya, 1 biji saja. Kau kasih masuk di bajumu, kemana-mana bawa. Mau masuk tandas bawa juga. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Masih? Enak? Enak enggak? Ibu selama hamil pernah tengkurap? Apa tengkurap? Tiarap? Pernah? Hamil 7 bulan tengkurap. Macam perahu kena ombak. Iya toh? Berapa lama ibu tahan tidak tengkurap? Berapa?
9 bulan. Coba deh ibu-ibu kalau hamil, jalan aja susah. Mau duduk pun hati-hati. Aduh. Ya, bayangkan Pak, istri kita 9 bulan tiada tengkurap tahan. 9 bulan. Kamu 1 bulan saja pusing kepala Pak. Masih ingat waktu melahirkan puan-puan? Masih? Ada tak perempuan melahirkan senyum? Keluar kau nak. Enggak. Mengadeko. Iya toh? Iya Bu? Waktu melahirkan tobat saya enggak mau lagi saya hamil Bang. Ampun, terakhir sudah ini Bang. Enggak mau lagi saya. 5 bulan kemudian, hamil lagi. Yang ketiga, kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah menyusui anakku. Ibu-ibu, masih ingat waktu menyusui? Apalagi waktu 7 bulan anaknya. Tumbuh giginya. Mutoaka. Ya ingat Ibu? Ada enggak digigit sama anak? Jaga. Enggak, dibujuknya itu anaknya. Lepas kau nak. Siang anaknya. Malam bapaknya. Maka saudaraku, nih para suami-suami, kalau istrimu ngomel, bayangkan susahnya melahirkan. Saya Bu, waktu lihat istri saya mamanya cek melahirkan, saya bilang begini, kalau ada suami yang kurang ajar sama istrinya, suruh tengok melahirkan perempuan. Coba deh itu perempuan kalau melahirkan, pilihannya hanya 2, setengah mati atau mati sekalian. Maka wanita, perempuan yang melahirkan lalu wafat, Allah ganjar dia kasih pahala seperti orang mati syahid. Maka muliakan istri. Kata Nabi, bukan bagian dari umatku suami yang tidak tahu memuliakan istrinya. Maka bapak-bapak nih, tuan-tuan, balik rumah, cintai istrimu. Dia suka ngomel Ustaz, memang begitu perempuan. Kalau dia tidak ngomel, hati-hati, bisa jadi dia sakit. Ini tukang ngomel sama ini. Macam mana binimu tidak ngomel? Gajimu cuma 2.000. Sedikit, kebutuhan anak banyak. Itulah dia bawa ngomel. Kalau kau mau istrimu tidak ngomel, kasih banyak uangmu. Berhenti dia ngomel. Ibu juga jangan suka ngomel. Karena kalau ngomel tidak betah. Ada di Makassar Bu, dia tanya saya, perempuan, Ustadz, kenapa suamiku tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung. Kuceritakanlah, Bu, ada orang suami istri, istrinya suka mengomel. Apa sih bahasanya sini ngomel tuh, oke? Menena. Bahasa Bugisnya menena-nena. Ya toh, kayak ikan koi. Lalu saya cerita, ini bininya suka marah-marah, ngomel. Suatu ketika suaminya bawa beli emas. Dibawa beli emas. Selepas beli emas, senang ini istrinya. Kata suaminya, Dek, kita pergi lihat sumur tua ya. Dia bawa di kampungnya tengok sumur tua. Ini sumur sudah 400 tahun umurnya Pak. Dalamnya 12 meter. Kata suaminya, Dek, kau tengok ini sumur, ada ndak airnya? Ada Bang, sedikit saja. Kau tengok baik-baik. Ada, paling sampai sini. Dalam hati suaminya, berarti masih aman ini. Dekat-dekat mulut sumur, istrinya, dia dorong masuk sumur. Pak! Ngomel sudah kau di situ. Tak ku dengar juga ngomel kau. Suaminya di atas santai-santai. 1 jam kemudian, tiba-tiba dalam sumur Pak,
ada makhluk keluar. Besar, tinggi, hitam. Kaget suaminya. Siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun tenang-tenang dalam sumur ini. Ada perempuan ngomel aja kerjanya di dalam. Menenak-nenak saja kerjanya. Balik saya lari. Nggak tahan saya dengar romelnya ini. Maka mengerti sudah ibu ya. Jadi kalau suamimu tidak betah di rumah, pasti sebabnya ngomel. Pun kalau istri ngomel di rumah pak, resepnya sabar. Sabar. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah rumah tangga. Semua rumah tangga ada soalannya. Mulai datuk kah dia, perdana menteri kah dia, orang kaya kah dia, pasti ada masalahnya. Nih. Kau kira saya tidak ada masalah rumah tangga? Allahu Akbar. Istriku selalu kutinggal, kasihan. Hampir tidak pernah di rumah. Belum lagi sekarang masalah soalan saya paling besar, Datuk. Banyak janda-janda curhat. Waduh, modus. Ustadz, bagi saya doa-doa penenang hati. Suami saya baru meninggal. Saya bagilah doa-doa dan amalan-amalan supaya tenang. Lama-lama dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Dia kirim stiker-stiker. Allahu Akbar. Coba, ada orang dalam rumah tangga, sudah 2 kasihan anaknya, tak punya rumah, dia masih kontrak-kontrak. Ada lagi belum menikah sudah punya rumah, tapi apa soalan rumah tangganya? Tidak ada anaknya. Ada orang sampai duitnya juta-juta habis, untuk apa? Punya anak, tapi Allah tidak bagi. Ada lagi punya anak, rumah ada, kereta bagus, apa soalannya? Istrinya curang, tidak setia. Maka semua orang punya masalah rumah tangga. Jadi kalau ada masalah rumah tanggamu, ista'inu bisabri wassalat. Sabar, perbaiki solatmu. Apa itu sabar? Kau lagi duduk-duduk begini, tiba-tiba datang suamimu tempelin kau. Sabar. Bukan sabar itu beleng-beleng.